Nefrianti dari Pendidikan Fisika 2018 Unsri. Kali ini saya akan membahas salah satu materi fisika. Apa itu? Ya, relativitas khusus. Apa sih relativitas khusus itu? Penasaran dan pengen tahu? Yuk simak video ini sampai habis ya. Apa yang terjadi ketika sebuah benda bermasa M mendapatkan gaya sebesar F? Menurut hukum 2 Newton, benda dipercepat sehingga menjadi A sama dengan F dibagi M. Kelajuan benda yang tadinya diam setelah waktu T adalah Vt sama dengan V0 ditambah At sehingga menjadi Vt sama dengan 0 ditambah F dibagi M dikali T sehingga Vt sama dengan Ft dibagi M. Apakah ada yang aneh? Ternyata guys, ini adalah kegagalan hukum Newton. Hasil ini bertentangan dengan eksperimen, yang mana eksperimen menunjukkan berapapun besar atau lamanya gaya bekerja, kelajuan benda tidak akan pernah melebihi 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jika ada partikel yang diberikan beda potensial yang sangat besar, akan bergerak dipercepat secara terus-menerus. Namun, saat partikel hampir menyamai kecepatan cahaya, maka percepatan partikel akan mengecil, sehingga akhirnya partikel akan bergerak dengan kecepatan konstan. Seorang profesor fisika, William Bernoulli, melakukan eksperimen untuk membuktikan hal tersebut. Hasil eksperimen itu membuktikan bahwa ada batas maksimum kecepatan di alam semesta, yaitu kecepatan cahaya di vakum. Berdasarkan pada 2 postulat Einstein, yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lainnya. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, sehingga rumus kecepatan relatif ialah V aksen sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 ditambah V1 V2 dibagi C pangkat 2. Menurut teori, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, maka rumusnya ialah, jadi kalau kata Einstein nih, massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa benda yang diam. Sehingga rumusnya adalah relativitas waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Sehingga rumusnya, menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linear yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Berikut rumusnya. Oke, coba sekarang kamu bayangkan, kamu sedang berada di atas mobil. Kamu perhatikan di luar jendela,
kamu melihat gedung yang ada di pinggir jalan, seseorang itu terlihat bergerak. Sedangkan orang yang di pinggir jalan akan melihat kamulah yang bergerak. Siapakah yang bergerak dan siapa yang diam? Apakah hukum fisika bisa menentukan siapa yang benar? Ternyata, hukum fisika tidak bisa digunakan untuk menentukan siapa yang bergerak dan siapa yang diam. Karena menurut prinsip relativitas Newton, semua hukum fisika dalam kedua kerangka ini sama. Jadi, tidak ada yang menentukan siapa yang bergerak. Tidak ada gerak absolut, semua bersifat relatif. Itulah sebabnya dalam perhitungan perlu ada kerangka sebagai acuan dalam perhitungan fisika. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham bahwa menurut relativitas Newton tidak ada gerak absolut, semua gerak bersifat relatif.